Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di video kali ini. Dulur, kita ziarah ke makam waliullah Syekh Ihsan bin Dahlan, tepatnya di Desa Putih, Kabupaten Kediri. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat channel Jejak Langkah, channel yang membahas tentang sejarah Nusantara. Kali ini kita melakukan ziarah ke makam salah satu waliullah yang sangat terkenal dan dihormati. Ketika Anda berkunjung ke Kediri, di utara pabrik rokok Gudang Garam, lebih tepatnya di Desa Putih, Gampengrejo, yang lokasinya berada di barat jalan, terdapat makam ulama besar. Beliau adalah Syekh Ihsan Al-Jampesi. Syekh Ihsan lahir pada tahun 1901 Masehi dengan nama asli Bakri dari pasangan Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Ayah Syekh Ihsan adalah ulama terkenal pada zamannya yang merintis pondok pesantren Jampes pada tahun 1886 Masehi dan merupakan putra dari seorang kiai dari Jawa Barat yang bernama Kiai Soleh, yang leluhurnya masih memiliki nasab sampai kepada Syarif Hidayatullah atau lebih kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati Cirebon. Sedangkan dari jalur ibu, Syekh Ihsan adalah putri Kiai Haji Soleh Banjarmelati Kediri. Bakri kecil diasuh oleh neneknya, yaitu Nyai Isti'anah, setelah kedua orang tuanya bercerai. Pada waktu itu Bakri kecil masih berusia 6 tahun. Sejak kecil Bakri tergolong anak yang cerdas dan tekun membaca buku, kitab, dan majalah. Selain mempunyai hobi menonton wayang, kesenian Jawa yang konon dipopulerkan oleh Sunan Kalijogo sebagai sarana berdakwah. Di mana ada pegelaran wayang, Bakri tidak pernah absen dan selalu hadir. Saking seringnya menonton wayang, Bakri sampai hafal lakon wayang. Bakri muda kemudian melanglang buana untuk mencari ilmu ke beberapa pondok pesantren, di antaranya pesantren Bendo Pare Kediri, asuhan Kiai Haji Khozin yang masih merupakan pamannya. Kemudian pindah ke pesantren Jamsaren Solo, lalu ke pesantren asuhan Kiai Haji Dahlan Semarang, dan pesantren Mangkang Semarang. Syekh Ihsan Jampes atau Bakri muda kemudian ke pesantren Gondang Legi, Nganjuk, sebelum berguru kepada Kiai Haji Khalil Bangkalan, Madura. Syekh Ihsan tidak pernah lama menetap di satu pesantren. Seperti di Kiai Haji Khalil Bangkalan, beliau hanya 2 bulan untuk ngaji alfiah. Demikian juga di Semarang, beliau belajar ilmu falak hanya 20 hari kepada Kiai Haji Dahlan. Di pesantren Jamsaren Solo, Syekh Ihsan mukim hanya 1 bulan. Namun meski hanya sebentar, Syekh Ihsan selalu berhasil menyerap ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Salah satu sebab beliau tidak pernah mukim lama
karena Syekh Ihsan tidak pernah mau diketahui bahwa dirinya seorang putra kiai besar dari Kediri. Pada tahun 1926, Syekh Ihsan menunaikan ibadah haji. Sejak inilah nama Bakri diganti menjadi Ihsan. 2 tahun setelahnya, sang ayah Kiai Haji Dahlan wafat dan kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh adik beliau, adik Kiai Haji Dahlan, yakni Kiai Haji Khalil. Tak lama setelah ditinggal sang ayah, Syekh Ihsan menikah dengan gadis yang berasal dari Poncokusumo, Malang. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama. Kemudian Syekh Ihsan menikah lagi dengan Nyai Rodiah, putri dari Kiai Haji Muhyin Durenan Trenggalek. Namun, lagi-lagi pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Nyai Rodiah ini akhirnya menikah dengan Kiai Jazuli Usman. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Ploso. Kemudian Syekh Ihsan menikah untuk yang ketiga kalinya dengan gadis dari desa Kapu, Kediri. Namun juga tidak berlangsung lama. Berikutnya Syekh Ihsan menikah dengan gadis dari Polaman, Kediri, tetapi juga berakhir dengan perceraian. Setelah gagal menikah keempat kali, beliau menulis karya monumentalnya, yaitu Sirajut Thalibin. Pada tahun 1932, dengan sukarela, pesantren diberikan kepada Syekh Ihsan. Pada tahun itu pula Syekh Ihsan menikah ke-5 kalinya, dan gadis yang dinikahinya bernama Surati, yang berasal dari Kayen, Kediri. Beliau dulunya adalah santriwati Kiai Haji Dahlan. Kelak beliau dikenal sebagai Nyai Zainab. Dari pernikahan ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahi 8 anak, yaitu Husainah yang meninggal ketika masih kecil, Hafsah, Muhammad, Abdul Malik, Umaisah, Mahmudah, Anisa, dan Nusaiziyah. Ada banyak perkembangan saat pesantren diasuh oleh Syekh Ihsan. Santri semakin banyak dan pesantren diperluas. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih terjadwal dengan rapi, hingga pada tahun 1942 Syekh Ihsan mendirikan Madrasah Mafatihul Huda. Adapun kitab yang biasa diajarkan Syekh Ihsan adalah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, kitab Tafsir Jalalain, kitab Tuhfah Al-Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam bidang fikih. Pada bulan Ramadan, Syekh Ihsan biasanya membacakan kitab Fathul Mu'in dan juga kitab Al-Hikam. Sahabat pecinta channel Jejak Langkah rahimakumullah, ribuan santri telah belajar kepada Syekh Ihsan. Di antara mereka ada yang menjadi pengasuh pesantren ataupun tokoh masyarakat, seperti Kiai Haji Ali Sodik Ngunut Tulungagung, Kiai Haji Zubaidi Mantenan Blitar, Kiai Haji Dimyati Kaliwungu Kendal, Kiai Haji Soim Tengger Tuban, Kiai Haji Salikah Cipali Cilacap, Kiai Haji Husairi Sampang Madura, Kiai Haji Khosin Tegal, Kiai Haji Mas'ud Kawungan, Kiai Haji Mastoleh Sugihan Cilacap, dan Kiai Haji Hambali Plumbon Cirebon.
Pada masa revolusi tahun 1945, Syekh Ihsan memiliki peran yang krusial. Pesantren Jampes menjadi tempat transit para pejuang sekaligus meminta doa. Bahkan Syekh Ihsan turut mengirim santrinya untuk ikut berperang melawan penjajah. Senin 25 Zulhijjah 1371 Hijriah atau tepatnya bulan September 1952, Syekh Ihsan Jampes wafat pada usia 51 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kita melihat fakta dan jasa yang telah dilakukan dan dibuat oleh Syekh Ihsan Al-Jampesi, maka tidak berlebihan apabila kita menyebut Syekh Ihsan sebagai ulama besar. Sebagai masyarakat, bukti kebanggaan dan rasa terima kasih kita yaitu dengan cara menziarahi makom dan mendoakan beliau. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulu rangkaian ziarah tahlil sudah usai kita lakukan di pemakaman keluarga Jampes, terutama di Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes tadi. Alhamdulillah ini suasananya sangat enak, sejuk. Jadi kalau jenengan mau ke sini enak untuk bermunajat, enak, nyaman sekali, nggak ada gangguan suara-suara yang bising, enak. Monggo sedulur, kita pamit dulu, undur diri dulu di video kali ini. Kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kami, like dan subscribe, dukung kami di video kali ini. Matur nuwun, terima kasih. Saya doakan jenengan sehat selalu biar bisa mengikuti kita semua. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan-kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.